Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-fatata wal istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Sekarang kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sampai kepada maqalah yang ke-50. Wal maqalatul khamsuna, maqalah yang ke-50. An Dhinnun Al-Misri, dari Dhinnun Al-Misri. Dhinnun Al-Misri. Kalau kita menyebut Dhinnun itu bisa mengarah kepada dua orang. Dhinnun bisa Dhinnun Al-Misri ini, bisa Dhinnun itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu julukannya Dhinnun. Nah ini juga sama, Al-Misri ini, Dhinnun Al-Misri ini juga julukan. Nama aslinya Thauban. Nama aslinya Thauban bin Ibrahim. Kemudian dijuluki Dhinnun Al-Misri. Al-Misri itu artinya dari Mesir. Ini punya cerita sendiri-sendiri. Nun itu, Dhinnun itu artinya orang yang mempunyai nun. Nun itu artinya ikan paus, ikan besar, itu nun. Sama-sama punya cerita yang ada hubungannya dengan ikan, baik Dhinnun Al-Misri maupun Nabiullah Yunus alaihissalam. Kalau Dhinnun Al-Misri ini, beliau nama aslinya Thauban bin Ibrahim, ada yang mengatakan Faid bin Ibrahim. Ini beliau pernah suatu ketika beliau numpang di satu kapal untuk melakukan perjalanan, kapal besar. Jadi di situ ada rombongan yang cukup banyak. Di tengah-tengah perjalanan, di situ ada satu saudagar kaya yang kehilangan permatanya. Permata yang sangat bagus, yang sangat mahal, yang sangat indah hilang. Akhirnya tidak tahu karena alasan apa tiba-tiba ditujukan, yang dituduh itu adalah ini Thauban bin Ibrahim ini. Thauban bin Ibrahim dituduh, sehingga waktu itu beliau ini Thauban bin Ibrahim ini langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu ada di mana permata ini, bukan aku yang mencuri. Sehingga waktu itu kemudian banyak ikan-ikan nun, ikan-ikan paus itu yang datang menghampiri, dan masing-masing bawa permata yang lebih dan bahkan lebih indah daripada permata yang hilang dari saudagar kaya itu. Diambillah itu permata itu, kemudian dikasihkan kepada saudagar kaya yang menuduh bahwa yang mencuri adalah Thauban bin Ibrahim itu. Nah, sejak saat itu beliau dijuluki Dhinnun, penguasa ikan, yang mempunyai ikan, penguasa ikan, bisa memerintahkan ikan. Berbeda lagi dengan Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus ini seorang nabi yang pasti berdakwah kepada umat untuk mengajak kepada Allah. Semua nabi pasti punya tugas untuk berdakwah kepada umat. Nah, Nabiullah Yunus ini waktu itu mereka diajak itu tidak ada yang mau. Dan bahkan Nabiullah Yunus ini menakut-nakuti mereka, kalau kalian tidak mau nanti akan datang azab Allah. Tapi setelah itu ditunggu beberapa lama, tidak datang azab Allah, sehingga Nabi Yunus ini diejek sama kaumnya itu. Mana azabnya Allah? Tidak ada. Kami tunggu-tunggu, tidak ada. Kamu itu bohong. Sehingga Nabi Yunus itu kalau istilah orang sini ngambul ya, ngosok. Ditinggal itu umatnya itu. Ditinggal umatnya, kemudian beliau itu
naik ke sebuah kapal. Naik ke sebuah kapal, dan di Mesir itu ada satu semacam mitos begitu, kalau ada ombak yang begitu sangat besar, itu tanda bahwa di situ akan mencari korban. Dan itu tidak akan reda kalau belum ada satu korban. Di Mesir itu ada semacam mitos seperti itu. Nah, waktu itu Nabiullah Yunus ini berada di satu kapal yang cukup besar bersama banyak orang. Kemudian ternyata di tengah-tengah perjalanan ada ombak yang begitu sangat besar. Ada ombak yang begitu sangat besar, sehingga ini harus ada satu yang dikorbankan. Waktu itu diundi. Setelah diundi, pokoknya nama yang keluar ya harus siap untuk dikorbankan. Diundi, akhirnya nama yang keluar itu adalah namanya Nabi Yunus. Dan orang-orang banyak yang menahan diri, jangan kalau Nabi Yunus, ini orang mulia, ini orang soleh, jangan. Akhirnya apa? Akhirnya diundi lagi. Diundi yang kedua, ternyata yang keluar namanya sama, Nabi Yunus. Nabi Yunus lagi. Kata orang, jangan, Nabi Yunus ini orang soleh, orang mulia, jangan Nabi Yunus. Diundi ketiga kalinya, yang keluar namanya Nabi Yunus lagi. Sehingga Nabi Yunus ini bilang bahwasanya aku memang yang berhak untuk menjadi korban, karena memang aku merasa aku bersalah karena meninggalkan kaumku. Sehingga Nabi Yunus dia langsung siap untuk dikorbankan menjadi korban di tengah-tengah lautan itu. Sehingga kemudian Nabi Yunus itu terjun dari kapal itu. Setelah lompat, langsung di situ ada ikan paus, langsung diterima oleh mulutnya ikan paus, langsung masuk ke dalam perutnya ikan paus itu. Nah, pada saat Nabi Yunus itu berada di perut ikan paus itu, Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan yang ada di lautan karena dia di dasar lautan, yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan. Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Tapi karena namanya Nabi yang segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah, karenanya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selalu berdoa, bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga Nabi Yunus ini di dalam kondisi yang begitu sangat genting, kondisi yang begitu sangat susah, kondisi yang begitu sangat sulit, diselamatkan oleh Allah dari perut ikan itu. Dan Nabi Yunus ini selama di perut ikan ini kurang lebih selama 3 hari 3 malam. Secara akal sudah mati, nafasnya gimana, makannya bagaimana, minumnya bagaimana. Tapi lagi-lagi semua itu kalau dikembalikan kepada Allah, kalau tujuannya semata-mata karena Allah, niatnya semata-mata karena Allah, nanti akan mendapatkan keajaiban dari Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selama 3 hari 3 malam Nabi Yunus tidak pernah putus untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sehingga diselamatkan. Kok bisa keluar dari perut ikan? Tiba-tiba ikannya itu muntah. Kok bisa ya ada ikan muntah? Nah, mungkin ikannya itu habis diruqyah. Pas muntah. Tiba-tiba muntah, tidak tahu sebabnya apa. Jadi yang keluar dari mulutnya ikan paus itu ya isi dari perutnya, dan juga termasuk isi perutnya itu ya Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Nabi Yunus itu dijuluki Dhinnun, orang yang menguasai ikan paus, atau orang yang pernah masuk di dalam perutnya ikan paus. Karenanya disebutkan oleh para ulama, juga disabdakan oleh Nabi, bahwasanya siapapun yang mendapatkan kesusahan, kesempekan, kesulitan
maka jangan sampai melupakan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan bahkan kata Rasulullah, siapapun yang berdoa dengan doanya Dzinnun, Nabi Yunus, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dari situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya orang itu kalau termasuk orang-orang pilihan, ketika melakukan kesalahan itu ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Kalau kita melakukan kesalahan dibiarkan, jangan-jangan bukan pilihan Allah. Melakukan kesalahan dibiarkan. Teguran dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya itu, sehingga ditegur oleh Allah dengan dimasukkan di dalam perut ikan paus itu, mendapatkan teguran dari Allah. Nah, yang kedua pelajarannya bahwasanya sesulit apapun dan sesusah apapun dan sesumpek apapun, segalau apapun, sesetres apapun, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Karena yang bisa menyelesaikan segalanya itu Allah, bukan siapa-siapa. Yang menciptakan masalah Allah, yang menciptakan problem itu Allah, yang menciptakan kegalauan itu Allah. Karenanya kita minta kepada Allah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yunus itu, bahwasanya kita tidak boleh putus asa untuk mengajak kepada orang lain. Kita tidak boleh putus asa untuk mengajak kepada orang lain. Nabi Yunus diberi peringatan oleh Allah, sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan. Nah, sehingga ketika Nabi Yunus ini sudah keluar dari perut ikan itu, beliau langsung terdampar. Ya, di tengah-tengah lautan. Ya Allah alam itu nanti beliau itu bisa renang sampai ke pinggir itu bagaimana caranya, itu keajaiban Allah. Kalau kita pikir, ya kemungkinan ya mati juga nanti. Lautan itu kan sangat luas. Gimana caranya? Walaupun orang pandai berenang, tapi berenang sejauh itu gimana caranya? Apalagi ombaknya sangat besar sekali. Tapi ya dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin sampai ke pinggir laut. Hingga langsung Nabi Yunus ini kembali kepada kaumnya. Ternyata setelah kembali kepada kaumnya itu, kaumnya semuanya diajak untuk beriman. Yang dulu tidak mau itu ternyata semuanya sudah beriman kepada Allah. Kok bisa beriman kepada Allah? Karena waktu Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya itu, tiba-tiba ada awan hitam yang mendekat kepada mereka, sehingga mereka merasa ketakutan. Oh, ini mungkin siksa atau adab yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita. Mari kita semuanya sama-sama ikut apa yang diajak oleh Nabi Yunus. Sama-sama kita beriman kepada Allah. Sehingga Nabi Yunus ketika datang kepada kaumnya, semuanya sudah dalam keadaan beriman. Bisa jadi kita ngajak orang itu sekarang tidak mau, diajak lagi tidak mau, besok diajak lagi tidak mau. Bisa jadi suatu saat Allah memberikan hidayah, tiba-tiba dia sadar. Jadi kita itu tidak bisa langsung instan. Sekarang ngajak orang tidak mau, besok tidak mau, besok tidak mau. Ya bisa jadi besoknya lagi. Karena kita tidak menjadi orang yang memegang hidayah. Yang pegang hidayah itu siapa? Allah. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Doa ini sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Sesusah apapun baca doa ini yang banyak. Karena di dalam doa ini ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, tauhid. La ilaha illa anta. Mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini pertama, tauhid. Ada tauhid di dalamnya. Yang kedua, subhanaka. Maha suci Engkau. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini sebuah pengakuan kesalahan. Sebuah pengakuan kesalahan.
Sehingga ketika orang itu merasa bersalah di hadapan Allah, maka dia bukan menjadi orang yang buruk, tapi menjadi orang mulia. Bukan menjadi orang yang hina, tapi menjadi orang yang utama di hadapan Allah. Ketika ada sebuah pengakuan kepada Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini semuanya luar biasa sekali doanya, karena juga pernah disampaikan oleh Nabi, siapa saja yang sedang merasa kesusahan, kesulitan, kemudian berdoa dengan doanya Nabiullah Yunus alaihissalam, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama yang bernama Syekh Ja'far bin Muhammad, kata beliau, aku heran dengan orang yang diuji dengan 4 hal tapi dia lupa dengan 4 hal. Kata Syekh Ja'far bin Muhammad, aku heran dengan orang yang diuji 4 hal tapi dia lupa dengan 4 hal yang lain. Apa yang pertama? Aku heran dengan orang yang diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesempekan, kegundahan, kemudian dia tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Susah baca yang banyak doa ini. Susah pas pergi ke kafe, nongkrong, ngopi, minum, tempat hiburan. Ya mungkin waktu itu dia susahnya hilang. Setelah itu tambah lebih susah, karena tambah maksiat. Susah, sumpek, sepaneng, kayaknya sudah tidak nemu titik temu. Baca yang banyak ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin itu kamu banyak zalimnya. Zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Bisa jadi kamu itu nyakiti orang tapi kamu tidak ngerasa. Zalim. Jadi ya apa? Tak usah baperan. Salah saya apa? Banyak salahmu itu. Dikira tidak punya salah. Ya Allah, salah saya apa? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kata Allah itu, kamu kok tanyanya aneh itu. Salah saya apa? Ya, kamu itu manusia seperti apa? Sehingga timbul pertanyaan seperti itu. Nabi Yunus saja seorang nabi dan rasul masih mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang pertama. Aku heran sekali orang yang ditimpa kesusahan, kesulitan, kegundahan, kemudian dia lupa untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, aku heran kepada orang yang takut kepada sesuatu atau takut kepada seseorang, tapi dia lupa untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa manfaatnya hasbunallah wa ni'mal wakil? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su. Tidak akan tertimpa keburukan apapun. Orang kalau sedang merasa ketakutan, takut dari masalah, takut dari sesuatu, takut dari seseorang, banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Janji Allah, fanqalabu bi ni'matin, akan dirubah menjadi nikmat minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan anugerah. Lam yamsashum su, mereka tidak akan mendapatkan keburukan. Tak perlu pengawal. Ketakutan, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mengistiqomahkan baca ini, di samping dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam ketakutan kepada sesuatu atau ketakutan kepada seseorang, ini juga satu amalan yang sangat cepat untuk menjadikan orang itu kaya. Tidak percaya? Buktikan. Sehari minimal 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang penting istiqomah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak perlu diteruskan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sehari semalam sebanyak 450 kali, insya Allah dimudahkan rezekinya, insya Allah dibanyakkan rezekinya, insya Allah dilancarkan rezekinya, dan dijadikan menjadi orang yang kaya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kaya materi juga. Ini tidak mungkin orang itu percaya kalau tidak buktikan. Oh, pengennya yang gampang-gampang. Orang itu kaya ya, misalnya itu rela mati-matian kerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan uang yang banyak. Giliran dikasih amalan, oh cek banyaknya Ustadz, 450 kali.
Coba hitung berapa menit itu. Nggak sampai 15 menit kayaknya. 15 menit. Kira-kira 15 menit. 15 menit. Ya, anggap 15 menit. Nah, kamu kerja dari pagi sampai sore dibayar 100.000 tuh siap dan mampu. Kenapa ngamalkan yang seperti ini? Yang pasti pertama dapat pahala, yang kedua lisannya itu termasuk dikatakan orang yang berzikir, yang ketiga dikasih banyak keistimewaan dari Allah. Masa tidak mampu? Kita ini kadang mikirnya kebalik-balik itu. Kebalik-balik. Yang sedikit dan sebentar mendapatkan keuntungan yang banyak itu justru tidak mau, dibanding yang banyak tapi mendapatkan keuntungan sedikit. Ya karena memang keuntungannya itu tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita tidak percaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, aku heran kepada orang yang takut kepada tipu daya dari orang lain. Takut ditipu, takut diperalat, takut dimanfaatkan macam-macam. Sedangkan dia tidak mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kalau kita takut ditipu orang, takut diperdaya orang, takut dimanfaatkan orang, banyak-banyak mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Apa janji Allah? Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Maka Allah akan menyelamatkan dari keburukan orang-orang yang melakukan tipu daya. Insyaallah tidak ada kena, misalnya kena hipnotis, kena apa biasanya itu, gendam ya, apa itu istilahnya, yang tiba-tiba dipegang, mana uangnya, dikasihkan, apa itu istilahnya, hipnotis ya, gendam. Kalau gendam, mana emasnya. Dan maka tetangga saya ada yang kena itu, kena berapa juta, sekitar 10 juta, ditelepon orang, transfer ya sekian juta, ditransfer, tidak pikir-pikir panjang. Insya Allah kalau orang istiqomah membaca ini tidak mungkin ketipu-tipu sama orang, tidak mungkin ketipu-tipu sama orang. Dan saya pernah membaca satu keterangan, termasuk orang yang istiqomah membaca ini, dia itu termasuk orang yang peka, menjadi orang yang peka. Misal, oh di sana kayaknya ada orang yang mau ini, agak peka itu orangnya. Oh kayaknya di rumah saya ini kayaknya ada barang-barang yang dikirim itu, pendaman-pendaman. Kalau orang istiqomah baca ini, firasatnya itu tajam. Oh itu kayaknya ada orang mau berbuat sesuatu di tempat sana. Tajam itu biasanya. Pertama dia akan dihindarkan dari tipu daya manusia, yang kedua akan ditajamkan firasatnya itu. Peka, orangnya itu peka. Kadang-kadang ditunjukkan lewat sebuah mimpi. Oh ini ada orang, hati-hati sama orang itu. Agak peka orang. Kalau dia sering mengucapkan wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ini di dalam ayat surat Ghafir ayat 45. Jadi kalau tidak bisa nulis tinggal dicari di Al-Qur'an. Surat Ghafir ayat 45. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fa waqallahu sayyi'ati ma makaru. Yang keempat, aku heran dengan orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, kemudian dia tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau cinta sama sesuatu itu atau cinta sama seseorang itu, jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah itu digunakan untuk ketika kita kagum terhadap sesuatu. Kadang-kadang orang itu kebalik. Kalau kagum terhadap sesuatu, subhanallah. Iya. Kagum atau cinta kepada sesuatu itu yang betul mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Surat Al-Kahfi ayat 39. Apa yang akan terjadi ketika cinta kepada sesuatu atau cinta kepada seseorang? Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Akan diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada surga. Kenapa kok harus Masya Allah? Karena orang itu kalau cinta kepada sesuatu atau cinta kepada seseorang dan dia kemudian memuji kepada orang itu atau memuja dan memuji tanpa disandarkan kepada Allah, tanpa mengucapkan Masya Allah, biasanya akan timbul penyakit namanya penyakit ain, bahaya.
Penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Sangat berbahaya penyakit ain itu. Dan itu kadang-kadang sering terjadi, sering dialami oleh orang tua yang sering memuji-muji kepada anaknya secara berlebihan tanpa menyandarkan kepada Allah. Anakku pinternya, anakku gantengnya, anakku apa namanya, cerdasnya, tapi tidak mengucapkan Masya Allah. Yang bagus itu Masya Allah, anakku sangat pinter, sangat soleh, sangat juara, macam kayak itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga mencintai berlebihan itu akan menjadi penyakit. Mencintai apapun, baik mencintai barang, mencintai orang, sama itu. Jangan lupa mengucapkan. Tiba-tiba duduk di pinggir jalan, lewat seorang pangeran, Masya Allah. La quwata illa billah. Jangan subhanallah. Apalagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti orang berharap semoga segera mati. Tapi begitu, dan ini berlaku bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada apapun yang kita kagum atau cinta kepada hal itu. Waman raghiba fi syai'in kaifa la yaqulu masyaallah. Kalau kita cinta atau kagum terhadap sesuatu, jangan sampai lupa untuk mengucapkan masyaallah, la quwata illa billah. Masyaallah sekali. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cuma kadang-kadang sekarang sudah terbalik pemahamannya. Dusta apalagi yang kamu nikmati? Insyaallah. Nah, kita masih belum membahas isi dari makalah yang ke-50. Wal maqalatul khamsuna. Makalah yang ke-50 an Dhinnun al-Misri, dari Dhinnun al-Misri. Seorang yang sangat berilmu, seorang yang sangat wirai, menjaga yang haram apalagi yang syubhat juga dijauhi. Seorang ini Dhinnun al-Misri ini orangnya kurus, terus kulitnya itu, warna kulitnya itu kemerah-merahan. Kurus kemerah-merahan. Itu beliau lahir sekitar tahun 180 Hijriah. Sekarang sudah 1400-an. Dan beliau wafat pada tahun 245. Berarti umurnya berapa? 80 ke 200 ya. Sekitar hampir ya. 165. Beliau itu sekitar lahir tahun 180 Hijriah. Wafatnya 245. 65 tahun kira-kira umurnya beliau itu. Apa kata beliau? Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut itu pasti dia lari. Betul? Ya. Betul ya? Betul. Dari sini paham? Setiap orang yang takut itu pasti lari. Yang menjadi pertanyaan kata beliau, kamu takut apa enggak sama neraka? Takut apa enggak sama neraka? Takut ya? Insya Allah. Masya Allah. Takut ya. Takut. Yang menjadi pertanyaan, orang takut itu pasti lari. Kamu lari apa enggak dari maksiat? Itu kan maksiat, itu kan neraka. Enggak lari, berarti kamu enggak takut. Kan ya? Ngomongnya hanya takut, tapi ternyata dia tidak lari. Orang takut itu lari. Kata pengarang kitab ini, Syekh Nawawi disyarahi, "Faman khafa min adzabin nar amila amalan yub'iduhu minha." Kalau orang itu mengaku takut dari siksa neraka, pasti dia melakukan amal yang bisa menjauhkan dia dari neraka. Kan seperti itu mestinya. Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut, dia itu lari. Tapi takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada sesama manusia. Kalau takut kepada sesama manusia itu, kita takut lari dari orang itu. Takut kepada harimau, takut kepada macan, takut kepada singa, kita lari dari hewan itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Allah. Itu kalau kita takut kepada Allah. Sebenarnya kita masih belum takut kepada neraka.
Kenyataannya tidak lari, bahkan mendekat dan bahkan jalan di tempat. Dikira ada orang mati. Kemudian yang berikutnya, wa kullu raghibin talibun, dan setiap orang yang mencintai pasti akan mencari. Benar apa enggak? Mencintai orang dicari apa enggak dicari? Kalau udah halal ya, ini masalah halal tidak halal kita singkirkan dulu. mencari start, yang tidak mencari lewat. Mencari tahu, paling tidak mencari tahu. Kayaknya sangat paham sekali. Orang yang mencintai pasti dia mencari. Yang menjadi pertanyaan, kata Syekh Nawawi itu, faman raghiba fil jannati amila amalan yuqarribuhu ilaiha. Orang yang mencintai surga, pasti kita kalau ditanya pengen masuk surga apa tidak pengen? Pengen. Pasti kita ingin mencari dan mendekati agar kita bisa ketemu dengan surga. Tapi kenyataannya enggak. Berarti kita masih belum mencintai. Kita masih belum mencintai. Masa bisa? Kamu cinta apa enggak sama si fulan? Iya. Itu mau ketemuan sama kamu nanti malam jam 7. Saya tidak mau. Kan dia aneh. Aneh sekali. Nah, kita ini ngaku cinta kepada surga, senang kepada surga, tapi tambah lari dari surga, tidak mau mencari surga. Ya dicarinya dengan apa? Dengan amal ibadah, bukan mencari mana surga di halaman. Nah, ya ketemu surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kadang-kadang orang salah paham. Mana telapak kaki ibunya ada surganya apa enggak? Ya enggak kira ada ketemu di situ, karena artinya bukan itu. Nanti kalau ibunya mati, ya cari ibu yang lain. Karena surganya sudah tidak ada. Bukan itu maksudnya. Itu satu simbol yang menjelaskan betapa anak itu harus bakti kepada ibunya, walaupun sampai bersujud di telapak kaki ibunya. Bahkan pernah dibuat meme yang sangat lucu itu. Ada seorang ibu duduk di kursi, anaknya suruh duduk di bawah. Nah, terus kakinya diginikan. Nah, ini surga, ini surga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu sebuah penjelasan bahwa anak itu harus sebegitu baktinya kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya tidak punya kaki, berarti tidak punya surga. Kan gitu. Ya, apa itu? Apalagi belajarnya itu setengah-setengah, tidak ada gurunya, ya bingung. Oh, berarti surga ada di dunia ya? Oh, nanti kalau di akhirat kalau ibu-ibu itu sudah mati, emak-emak itu berarti kaki-kakinya dikumpulkan semua jadi surga, begitu? Nah, tambah sesat itu nanti. Berarti surga itu kumpulan telapak kaki emak-emak. Kan begitu. Ini yang kedua. Pesan yang kedua dari Dhunnun al-Misri. Dhinnun al-Misri. Ada Dhunnun, ada Dhinnun. Tergantung kalau apa bahasa Arab. Karena ini dari an, jadi Dhinnun. Misalnya waqala, ya pasti Dhunnun. Kenapa? Karena tanda rofaknya menggunakan wawu. Ini tanda jernya menggunakan ya. Jadi bisa Dhunnun, bisa Dhinnun. Nabi Yunus juga sama, bisa Dhunnun, bisa Dhinnun. Tergantung apa siyakul kalam yang sebelumnya. Yang ketiga, wa kullu anisin billahi mustauhishun bil khalqi. Fi nuskhatin mustauhishun an nafsi. Orang itu yang merasa nyaman dengan Allah, pasti dia merasa gelisah dengan makhluk. Orang itu kalau sudah benar-benar dekat dengan Allah, ngomong sama orang itu tidak nyaman. Kadang-kadang sampai kemarin saya ceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, seorang wali kutub kelahiran Besuki, pernah khalwah, menyendiri, menyepi di kamar selama 15 tahun. Karena tidak nyaman dengan makhluk, tidak nyaman dengan orang. Ketemu orang itu tidak nyaman. Kecuali ketemu orangnya itu dalam rangka tujuan semisal bantu, semisal ngajar, itu lain lagi. Yang penting hatinya itu bersama Allah. Kemarin juga saya ceritakan bahwasanya orang kalau sudah saking dekatnya dengan Allah,
sholat saking khusyuknya sampai rumahnya kebakaran, dia tidak berkutik sama sekali. Karena dia mengatakan, aku sudah terbakar oleh api yang lain, bukan api yang membakar rumahku, tapi api cinta kepada Allah. Orang itu kalau jatuh cinta kan hatinya itu panas ya, panas. Kalau udah ketemunya itu ya pemadam kebakarannya yang kekasihnya itu, baru apinya itu padam. Kalau udah ketemu ya tidak padam-padam, api yang tak kunjung padam itu api cinta. Airnya apa ya? Airnya ya itu kekasihnya itu. Itu 3 pesan penting. Yang pertama, kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut pasti dia lari dari apa yang ia takuti. Kalau kita takut kepada neraka, pasti kita lari dari neraka dengan menjauh, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kita dekat dengan neraka dan melakukan hal-hal yang menjauhkan kita jauh dari neraka. Wa kullu raghibin talibun, dan setiap orang yang mencintai pasti dia akan mencari. Kalau kita mencintai surga, pasti kita mencari surga dengan cara kita melakukan amal-amal atau ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga. Dan yang ketiga, orang yang merasa nyaman dengan Allah pasti dia merasa gelisah dengan makhluk. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan, bahkan dia merasa gelisah dengan dirinya sendiri karena saking dekatnya dengan Allah. Itu 3 pesan penting yang perlu untuk kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita masih diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan diberikan hati yang bersih, hati yang baik, dan selalu dibimbing oleh Allah, selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dan semoga kita masih diberikan oleh Allah bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab.